Yang ini merinding banget anjir. Jadi di cerita ini ada seorang cowok asli Tegal yang lagi touring sendirian. Pas lagi nyampe Pekalongan nih, cowok ini berhenti buat istirahat sama beli camilan. Tapi pas mau berangkat lagi nih, tiba-tiba cowok ini disamperin sama cewek yang cantik banget. Katanya mirip kayak artis. Awalnya cowok ini biasa aja, sampai si cewek itu minta tumpangan buat ikut ke Jogja. Nah, pas nyampe Las Roba nih, tiba-tiba si Rizky ketemu sama ini. Dengerin baik-baik ceritanya. Di tahun 2010 awal, si Rizky ini mau touring ke Jogja nih ceritanya. Nah, waktu itu Rizky sama teman-temannya ini lagi ngebahas tentang touring atau perjalanan jauh gitulah. Terus Rizky nyaranin buat ke Jogja. Tapi teman-temannya Rizky ini pada nggak mau. Karena mereka sebulan yang lalu baru ke Jogja tuh. Pengennya ke tempat lain. Ya udahlah, karena nggak ada yang mau ikut. Akhirnya Rizky ini mutusin buat berangkat sendiri. Karena di Jogja ini Rizky ada temen yang kuliah di sana. Ya sekalian mau main lah. Nah, singkat cerita nih, Rizky udah atur tuh jadwal sama nyiapin motor dan segala macem. Baru aja nih si Rizky siap-siap mau berangkat, tiba-tiba ibunya itu nyamperin Rizky. Ibunya bilang gini, "Leh, mau gak usah berangkat?" Rizky bingung, kok ibunya bilang gitu? Padahal awalnya udah ngebolehin. Jadi ibunya ini nyuruh Rizky buat tetap di rumah aja. Tapi si Rizky tetap ngeyel. Sampai akhirnya, mungkin karena ibunya udah capek ngomonginnya, terus ibunya Rizky ini bilang sesuatu yang bikin Rizky jadi mikir dua kali, antara lanjut atau batal. Firasat ibu gak enak ya. Terus ditanya tuh sama Rizky kan, firasat apa bu? Terus ibunya ini jawab, intinya tentang firasat seorang ibu kepada anak, kalau nanti bakal ada apa-apa. Dan di situ si ibu juga nekenin lagi, kalau si Rizky ini mau tetap berangkat, dia itu disuruh buat banyak-banyak doa. Dan kalau sampai ketemu hal-hal aneh atau di luar nalar, dia disuruh putar balik langsung pulang. Habis itu gak pakai lama lagi, si Rizky ini ngiyain kata-kata ibunya tadi. Dan singkat cerita, akhirnya Rizky berangkat nih. Awalnya gak ada masalah di jalan. Sampai ketika dia tiba di daerah Pekalongan, Rizky istirahat lagi kan di minimarket buat rokokan sama ngopi, sama beli camilan. Nah, beres istirahat nih, Rizky mau lanjut lagi nih ceritanya. Tapi pas dia baru aja nyetar motor nih, tiba-tiba ada cewek yang nyamperin. Ceweknya itu cantik, putih, agak tinggi, rambutnya itu panjang, sama pakai jepitan rambut warna ungu. Kalau kata Rizky, cewek itu tuh kayak Anya. Tahu kan? Rizky ditanya tuh sama si cewek, "Mas, mau ke Jogja ya?" Ya Rizky kaget dong. Dan sontak aja dia jawab iya. Dan di situ Rizky juga agak bertanya-tanya juga. Masalahnya, kok cewek ini tahu kalau Rizky mau ke Jogja? Terus dia bilang lagi, "Saya boleh ikut nggak mas? Saya mau ke sana juga soalnya. Mau pulang." jadi kayak pucuk dicinta, ulam tiba. Si Rizky ini ngeyain lagi. Tapi anehnya nih, yang bikin Rizky heran itu, si cewek itu kok kayak udah tahu aja kalau Rizky ini mau ke arah sana. Dan masalahnya juga nih, si cewek itu juga udah bawa helm. Tapi Rizky masih mikir positif ya, mungkin aja tadi dia ngojek atau bareng temennya atau apalah. Tapi kok dia diturunin di sini? Mikir lagi jadinya. Nah, di sini si cewek itu kita sebut aja namanya Anya. Ya udah, singkat cerita, akhirnya Rizky boncengan sama si cewek itu dan mereka jalan. Pas di jalan nih, Rizky sempetin lah buat ngobrol tipis-tipis biar gak ngantuk. Dan di situ si Anya bilang, "Mas, kalau semisal nanti kita ngalamin hal-hal aneh, jangan dilanjutin ya. Kita balik aja. Anterin saya ke terminal aja, terus temenin saya sampai deket bus." Belum curiga tuh si Rizky, dan diiyain aja. Cuman gak lama, si Rizky ini mendadak keinget sama kata-kata ibunya sebelum berangkat tadi, yang bilang kalau nanti di jalan ketemu hal aneh, langsung putar balik. Dari situ, langsung baca-baca doa. Terus mereka berdua jalan dan akhirnya mereka sampai di Batang. Di situ si Rizky isi bensin dulu. Dan gak lama setelah itu mereka ngelanjutin lagi. Tapi sebelum jalan nih,
si Rizky bilang ke A-nya kalau mau lewat alas roban. Awalnya si A-nya itu diem aja, kayak mikir gitu. Tapi gak lama kemudian dia langsung ngomong, apa gak nyari jalan lain aja mas? Kalau malam-malam lewat sana kan ngeri. Dan di situ si Rizky ngejawab, gak apa-apa, yang penting berdoa selamat sampai tujuan. Ya udahlah, akhirnya mereka sepakat buat ngelanjutin lagi perjalanannya, tapi lewat alas roban tadi. Namanya juga alas ya, pasti di kanan kiri itu ya cuma hutan. Jadi bisa bayangin sendiri kan, kalau malam-malam lewat tengah hutan gitu, horornya kayak apa? Dan awalnya masih aman-aman, belum ada kejadian aneh. Cuman masalahnya di sini Rizky mendadak kayak bingung. Kok tiba-tiba di situ jalannya cuma satu? Padahal nih, kalau dari arah Batang mau masuk ke alas roban itu ada 3 ruas. Tapi waktu itu si Rizky cuman ngeliat ada 1 ruas jalan aja. Nggak pikir lama, dia langsung ngikutin tuh jalan. Ya udahlah, karena nggak ada jalan lain, si Rizky ngikutin jalan tadi, 1 ruas itu. Pas udah jalan nih, tiba-tiba motornya Rizky ini mati. Dan pas banget nih, matinya itu di bawah tebing dan pohon gede banget. Itu rasanya kayak diambang kematian, cok. Untung aja nih si Rizky ada temen kan, coba kalau sendiri. Dan entah kenapa Rizky tuh ngerasa kalau ada yang merhatiin dari pohon gede itu. Namanya juga manusia ya, kalau udah penasaran, mau gak mau, ya harus ngeliat. Nah, pas Rizky mastiin nih, dia noleh gini kan, set. Aduh, tahu gitu gak noleh kan tadi. Di sana udah ada sosok pocong yang tingginya itu hampir nyamain pohon. Dan mungkin karena si Rizky ini orang yang nekat ya, dia itu malah berkomunikasi lewat batin. Kurang lebih begini percakapannya. Kamu mau kemana? Saya cuman mau nganter teman saya pulang, Bah. Gak ada maksud apa-apa. Kalau begitu pergilah. Tapi kalau nanti kamu ngalamin hal aneh di depan sana, putar balik dan pulang. Di situ Rizky cuman ngangguk-ngangguk aja. Dan dia terus nyoba nyalain motor. Ternyata langsung bisa. Dan gak pakai lama nih, Rizky langsung tarik gas buat ninggalin tempat itu. Dan gak lama pas jalan nih, si A-nya ini tiba-tiba kayak orang panik, kayak ketakutan gitu lah. Dia bilang ke Rizky, Mas, kalau nanti ketemu perkampungan jangan masuk ya, kita putar balik aja. Dan si Rizky cuman bilang, oke. Habis itu mereka ngelanjutin lagi perjalanan di alas roban itu. Dan entah udah berapa menit mereka jalan nih, si Rizky ini ngerasa kalau dia tuh cuman muter-muter aja di jalan-jalan itu. Kayak perasaan tadi udah lewat jalan sini deh, kenapa kok sekarang lewat lagi? Dan itu di pinggir jalan banyak banget penampakan yang gak jelas bentuknya. Tapi si Rizky ini masih bisa tahan ya. Cuman yang agak bikin emosinya itu ketika diputer-puterin di jalan itu aja. Ada kalau 10 kali. Sampai akhirnya si Rizky ini capek, kesel, terus minggir tuh di jalan. Nah, Rizky turun kan dari motor, dia duduk di aspal sambil bersila. Rizky baca doa, habis itu dia hentakin tangannya ke tanah 3 kali kayak gini. Habis itu dia naik lagi ke motor dan melanjutin lagi perjalanannya. Nah, ajaibnya nih, setelah ngelakuin itu, Rizky udah gak diputer-puterin lagi. Dia lanjut lagi kan jalan, set. Sampai sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba aja dia tuh ngelihat ada warung di pinggir jalan, cuman 1 di situ. Ya warung kecil gitulah, kayak warung penyetan. Gak pakai lama, gak curiga juga nih, Rizky mampir tuh di warung. Tapi baru aja nih, si Rizky matiin motor, si Anya ngomong, Mas, jangan beli di warung itu. Itu bukan warung beneran loh. Awalnya si Rizky ini belum nangkep sama omongannya si Anya. Dan karena udah terlanjur turun juga, akhirnya Rizky belilah di warung itu. Dan pas sampai di depan warung, dia itu baru ngeh kalau warung itu kayak ada sesuatu. Tapi bukan Rizky namanya. Dia bodo amat lah. Akhirnya pesen tuh 2 bungkus nasi ayam sama teh panas di plastik. Pas udah jadi nih pesenannya, pas mau bayar, si ibu itu malah diem aja. Dan tatapannya itu kosong. Pas ditanya sama Rizky, berapa bu habisnya? Ya udahlah, karena si ibu itu diem aja, dikasih tuh uang 50.000 sama Rizky. Tapi anehnya, pas itu duit dikasih ke ibunya, duit itu malah dijatuhin. Pikir Rizky mungkin uangnya kebesaran ya,
gedean dan gak ada kembalian. Akhirnya ya udahlah, ditinggalin tuh sama Rizky uang 50.000. Rizky bilang kapan-kapan kalau pas lewat lagi mau diambil kembaliannya. Dan si ibu itu cuman ngangguk aja. Rizky ini masih merasa bodoh amat ya, gak begitu gubris lah. Terus lanjut lagi tuh jalan sama Anya. Dan di perjalanan ini biasalah, kadang suka ngeliat-liat jam tangan sendiri kan. Kalau di jalan pas posisi kepo udah jam berapa gitu kan. Rizky ngeliat jam nih di tangan, kok masih jam 3 pagi. Yaudahlah, gak begitu dipikir, dia lanjut gas lagi. Dan gak lama setelah itu mereka ketemu nih sama perkampungan. Dan di situ si Anya langsung bilang, "Mas, balik mas, kita balik aja." Sambil nepuk-nepuk gini, "Mas, balik mas, kita balik aja." Otomatis si Rizky ini langsung ngerem, set, ngerem dadak kan. Dan si Anya juga otomatis langsung ke depan, set, menang banyak. Dan tanpa debat Rizky nurut, putar balik. Di situ Rizky mulai heran sama si Anya, kok dia bisa tahu kalau itu pemukiman gaib gitu kan. Ya udah, karena makin lama makin aneh, Rizky nggak mau mikir aneh-aneh juga, takutnya nanti kalau malah ada kejadian aneh. Intinya aneh-aneh, Rizky lanjut jalan. Nah, ketemu lagi kan sama warung yang tadi. Cuman bangunannya itu udah reot, sama sekali nggak ada tanda-tanda kalau itu warung. Cuman Rizky ngelihat di situ ada plakat tulisan kilometer. Nggak pikir panjang, Rizky kebut motor itu. Dan entah gimana ceritanya nih, yang awalnya itu perjalanan di alas roban lama, nih Rizky cepet banget sampai ke Pekalongan. Dari situ dia langsung ke terminal buat nganterin si Anya, sekaligus nungguin ya sampai si Anya ini dapat bus. Singkat cerita nih, sampai di terminal. Dan posisi saat itu terminal sepi banget. Rizky ngeliat jam, set, kok jam 1? Di situ Rizky garuk-garuk kepala, bingung. Pas mikir keras nih, perutnya keroncongan, lapar dia. Dibuka tuh bungkusan tadi. Pas bungkusan nasi dibuka nih, aduh, itu nasi ayam berubah jadi bangkai tikus. Refleks dong si Rizky ini langsung lempar bungkusannya, set, penasaran lagi. Pas dilihat tehnya, itu teh jadi airnya warna hitam kayak comberan. Ya udahlah, karena si Rizky ini peduli lingkungan ya, dipungut lagi tuh bungkusan, dimasukin plastik, dibuang ke tong sampah. Habis itu Anya ngomong ke Rizky, "Mas, makasih ya udah nganterin saya sampai sini. Maaf kalau saya ngerepotin." "Iya mbak, gak apa-apa, santai aja. Saya juga makasih mbak, untung ada mbak tadi. Coba kalau tadi saya sendiri, gak bisa pulang paling tadi mbak." "Oh iya mas, tolong nanti kalau mas sudah sampai rumah, doain saya ya mas, biar saya bisa tenang." "Maksudnya apa mbak? Kok ngomong gitu?" "Nanti masnya juga paham. Tolong ya mas, doain saya." Si Rizky ini udah gak bisa jawab apa-apa di situ. Dia cuma diem aja sama ngangguk-ngangguk. Ya karena emang si Rizky ini gak paham ya sama maksud dari omongannya si Anya. Nah mungkin karena lama nungguin bus gak datang-datang nih, si Rizky ini mulai ngerasa ngantuk. Ngantuk yang ngantuk banget. Sampai gak kerasa si Rizky ini ketiduran. Dan singkat cerita, besok paginya sekitar jam 7 lah, Rizky kebangun. Dan di situ si Anya udah gak ada. Maksudnya udah pergi kayaknya. Tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin Rizky nih. Dia ngajak ngobrol. "Mas, semalam ngobrol sama siapa di situ?" Ya si Rizky jawab padanya dong. "Iya pak, itu sama teman saya. Tapi kayaknya udah pergi naik bus deh pak." "Temen siapa mas? Semalam itu saya ngelihat masnya ngomong sendiri." Sontak aja nih si Rizky lebih kaget. Sempet gak percaya. Jelas-jelas si Anya itu gak kayak hantu. Maksudnya si Rizky ini ngelihat Anya ya kayak manusia biasa gitu, gak pucet, gak nyeremin. Dan setelah itu dia pamit nih sama si bapak, lanjut pulang ke Tegal. Dan alhamdulillahnya dia sampai rumah nih. Pas sampai rumah langsung ke belakang ke kamar mandi. Dia mandi, bersih-bersih, masuk kamar, beres-beres. Nah, pas bongkar-bongkar tas nih, di situ dia nemuin kayak ada bungkusan kecil. Padahal
Dari awal dia kemas, sebelum berangkat dia ngemasin barang-barang, si Rizky ini gak masukin bungkusan itu. Dan pas dibuka, ternyata itu isinya jepitan rambut warna ungu yang dipakai sama Anya. Terus ada kertas kecil yang ada tulisannya, kurang lebih kayak gini. Mas, makasih udah baik sama saya. Andai saya masih hidup, mungkin saya udah jatuh cinta sama masnya. Dan Rizky yang baca itu coy, langsung shock. Badannya tuh kayak nge-freeze, antara percaya sama enggak. Dan setelah kejadian itu, si Rizky ini masih penasaran sama si ceweknya itu. Sampai akhirnya dia nemuin Pak D-nya yang bisa dibilang dia itu punya kemampuan spiritual. Dan pas tahu nih, si Rizky ini kaget banget. Ternyata si ceweknya itu udah meninggal 5 tahun yang lalu karena kecelakaan. Dan pas banget di depan minimarket yang sempet Rizky buat istirahat. Ya udah, karena dia udah janji, si Rizky ini dibantu sama Pak D buat ngirim doa buat Anya. Jadi kayak gitu guys ceritanya. Kira-kira pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin dari kalian ada yang punya pengalaman yang sama, apalagi sampai ngebonjengin cewek yang gak taunya itu udah meninggal. Tapi sebelum kita berpisah nih, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita horor selanjutnya. Saya kalau undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.